Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatayyaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatayyaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bizal harami. Haramil isani wal hasani. Nahnu min kaumim bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa safiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dari muslimah dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini patut sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di hari ini kita bisa kembali bertemu lewat kajian dari muslimah ini dalam rangka mendapatkan karunia yang tidak ada batasannya yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus kita diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah, beraktivitas untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dari muslimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan membahas sebuah tema persiapan menjemput kematian. Sebagaimana kita pahami, kematian merupakan suatu keniscayaan. Kematian suatu kepastian. Takdir Allah kepada kita semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi jelas bagi kita setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah Allah akan sempurnakan balasan pahala untukmu. Paman zuziha anin nar, dan barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa adkhilal jannata, Allah dekatkan dengan surga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Sesungguhnya
kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sementara. Kemudian pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita bahwa siapapun kita, siapapun orangnya, pasti ketika ajalnya tiba, dia tidak akan pernah bisa terhindar yang namanya kematian. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibu aw abiru sabil. Ketika kita hidup di alam dunia, jadikanlah kita ini bagaikan orang yang sedang mengembara. Seseorang yang mengembara, dia hanya berhenti sejenak, dia hanya berhenti sesaat, yang ketika dia sudah hilang lelahnya, dia akan meneruskan perjalanannya, dia akan kembali ke kampung halamannya. Begitu juga kita dengan manusia. Kita manusia hidup di dunia hanya sementara. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, tapi kewajiban kita hanyalah mempersiapkan bekal kita menyongsong yang namanya kematian. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Siapakah manusia yang paling pintar? Rasulullah menjawab, bukan orang yang tinggi pendidikannya, bukan orang yang banyak ilmunya, tapi orang yang paling cerdas, paling pintar di dalam agama kita adalah seseorang yang sering mengingat kematiannya dan mempersiapkan bekal untuk menjemput kematiannya dia. Karena bagaimanapun juga saat ajal datang menghampiri kita, ketika kita tidak mempunyai bekal, maka kita diumpamakan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhala qabra bila zadin faka'annama rakiba bila safina. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, bagaikan dia mengarungi samudra tanpa menggunakan safinah atau kapal ataupun perahu. Jadi kita sebagai orang beriman, hendaklah kita senantiasa lebih mengingat apa yang telah kita persiapkan untuk menyongsong kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18, tentunya setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu masa depan kita. Ketika kita dipanggil Allah, ketika kita berada di hari akhirat, apa bekal-bekal yang kita telah persiapkan untuk menyongsong hari depan kita, masa depan kita. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui. Nah, begitu Rasulullah SAW, manusia yang begitu mulia, memerintahkan kepada kita umatnya, hendaklah sebagai umat Rasulullah kita menjadi umat yang senantiasa mengingat akan kematian. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikroha zimal lazzatil maut, yang artinya perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan, yaitu adalah kematian. Karena kematian yang memisahkan antara seseorang ayah dengan anaknya, yang memisahkan antara istri dengan suaminya, yang memisahkan seseorang dengan harta bendanya. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, aksiru zikroha zil lamazzatil maut, perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena ketika seseorang senantiasa mengingat kematian dalam dirinya, maka dia akan diberikan begitu banyak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang suka mengingat kematian? Yang pertama, tentunya ingat akan kematian merupakan salah satu ibadah di dalam agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, aksiru zikroha zilam mazzatil maut. Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan, yaitu adalah kematian. Yang kedua, ketika seseorang ingat akan kematiannya, dia menjadi orang yang tidak ambisius dalam mengejar kehidupan dunia.
Dia tidak akan menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang tamak untuk mengumpulkan hartanya. Karena dia ingat suatu hari nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa kemuliaan bagi orang yang suka mengingat kematian? Dia akan menjadi orang yang lebih bersemangat, terdorong untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang senantiasa bertobat, senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingat mati dia khawatir ketika ajalnya tiba, dia dalam keadaan masih bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, beliau seorang yang maksum, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang 70 kali Rasulullah beristighfar memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ingat akan kematian, dia akan menjadi orang yang lebih terdorong, bersegera bertaubat, senantiasa memohonkan ampun terhadap kesalahan-kesalahannya yang pernah dia lakukan. Semua dosa yang dia lakukan dia minta kepada Allah untuk diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika seseorang ingat akan kematiannya, dia membuat seseorang lebih giat lagi untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat akan kematiannya, dia lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih giat lagi untuk mengerjakan salat, dia lebih giat lagi untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, mengkaji ilmu agama, dia lebih giat lagi untuk hadir ke majlis ilmu, untuk mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingat akan kematian membuat seseorang lebih giat lagi dalam beribadah dan beramal untuk bekalnya ketika dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalankan kehidupan dunianya dengan kebaikan dan keberkahan yang insyaallah kebaikan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang ingat akan kematian akan menjadikan dia orang yang qanaah, yaitu menerima setiap pemberian Allah. Qanaah terhadap pemberian apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Sedikit ataupun banyak rezeki yang datangnya dari Allah, dia akan syukuri bahwa itulah yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingat akan mati, dia akan menjadi orang yang menerima apa adanya, apapun rezeki yang datangnya dari Allah. Ketika dia dikasih nikmat, dia akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan ketika dia diberikan kesulitan ataupun ujian, dia akan menjadi seorang hamba yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang ingat akan kematian, maka dia akan diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang jauh dari mengingat kematian, maka dia menjadi orang yang senantiasa menunda-nunda taubat, kemudian hidupnya menjadi rakus, lupa sama kematian, terlalu cinta dengan dunia sehingga dia lupa hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lupa dengan kematian, maka dia menjadi orang yang lalai dalam bertaubat sehingga dia menunda-nunda taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa umurnya masih panjang, hidup di dunianya masih lama. Maka dia menjadi orang yang tidak menyegerakan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika seseorang senantiasa lupa dengan kematian, tidak ingat akan kematian, padahal orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk menyongsong kematiannya. Kalau orang lupa dengan kematiannya, dia menjadi orang yang malas dalam beribadah. Dan dia menjadi orang yang tidak pandai bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan apa bekal atau apa persiapan bagi kita orang yang beriman untuk menyambut kematian kita yang indah, agar akhir hidup kita husnul khotimah, agar akhir hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini, jadi tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memahami bahwa kematian adalah suatu kepastian bagi kita semua. Siapapun orangnya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tugas kita sebagai hamba Allah hendaklah kita mempersiapkan, menyongsong ketika kematian kita datang,
Apa bekal yang harus kita persiapkan? Apa persiapan yang harus kita sudah siapkan sebelum kematian kita datang? Minimal ada 4 persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kematian kita. Yang pertama, hendaklah keimanan kita ini senantiasa keimanan yang mentauhidkan Allah. Karena hak Allah adalah hak untuk kita sembah, hak untuk kita beribadah kepadanya tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah perintahkan kita sebagai hambanya menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga dengan tauhid kita yang lurus, senantiasa kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan niat kita, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Semoga ibadah apapun yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hal yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kematian kita, kita hendaklah mempunyai amalan-amalan andalan. Amalan andalan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan yang kita rutinkan sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah yang senantiasa sahabat-sahabat yang mulia ini memiliki amalan-amalan yang mereka rutinkan setiap harinya. Karena bagaimanapun juga ahabbu ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai oleh Allah pada diri seorang hamba, amal yang sedikit tapi dirutinkan terus-menerus. Sebagaimana Qatadah bin Luqman yang setiap malam bangun tahajud, di setiap rakaatnya dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga suatu ketika suatu saat Rasulullah bertanya, wahai Qatadah bin Luqman, kenapa sih setiap kali sholat engkau membaca surah Al-Ikhlas? Kemudian Qatadah bin Luqman menjawab, ya Rasulullah, aku begitu cinta dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah mencintai dirimu sebagaimana cintamu kepada surah Al-Ikhlas. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Beliau mempunyai amalan yang andalan yang beliau rutinkan, yang menyebabkan Allah cinta kepada beliau, yaitu saat Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah mendengar bunyi suara sendalnya Bilal ada di dalam sorga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang engkau rutinkan sehingga aku mendengar suara sendalmu ada di dalam sorga? Kemudian Bilal bin Rabah beliau pun menjawab, ya Rasulullah, aku senantiasa memperbaharui uduk. Ketika udukku batal, aku memperbaharui udukku kembali, ya Rasulullah. Jadi pemirsa, hendaklah dalam kehidupan kita ini kita mempunyai amalan-amalan andalan. Apakah mungkin merutinkan membaca Al-Quran setiap harinya? Tidak harus 1 juz, mungkin sehari 1 lembar, tapi kita biasakan setiap harinya. Atau kita membiasakan bersedekah setiap hari, nggak harus banyak, mungkin sehari 1000, 2000. Tapi insya Allah ini akan menjadi bekal kita menyongsong kematian kita, yang menyebabkan amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga seseorang itu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu akan diakhiri hidupnya sesuai dengan kebiasaannya, atau segala perbuatan itu ditentukan di akhir hidupnya. Jadi ketika seseorang membiasakan perbuatan-perbuatan baik, senantiasa berusaha melakukan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, semoga pun dia diwafatkan dengan amalnya tersebut. Seseorang mungkin setiap harinya rajin baca Al-Quran, rajin membaca sholawat, mungkin dia rajin sholat malam atau dia mengerjakan sholat sunnah duha. Mudah-mudahan akhir hidupnya diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu ditentukan bagaimana akhir hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi pemirsa, hendaklah kita mempunyai amalan-amalan andalan yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, yang kita rutinkan, yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa persiapan kita menyongsong kematian? Yang ketiga adalah hendaklah kita mempunyai amal jariyah. Apa ini amal jariyah? Amal yang pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kata baginda Nabi SAW, iza mata qata'a amaluhu ila min salas. Kalau meninggal anak Adam, terputus semua perbuatannya, terputus semua amalnya. Dia tidak bisa lagi sholat, dia tidak bisa lagi baca Al-Quran, dia tidak bisa lagi bersedekah. Tapi ada 3 amalnya yang akan terus mengalir pahalanya, yang disebut dengan amal jariyah, yang tidak akan pernah putus. Apa 3 amal yang tidak akan pernah putus? Amal jariyah yang harus kita usahakan dalam diri kita.
3 amal yang tidak akan pernah putus ketika seorang anak Adam meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Apakah ketika kita hidup di dunia kita pernah menyumbang pembangunan masjid, ikut bangun pesantren, mewakafkan Al-Quran? Inilah akan menjadi amal jariyah kita. Dan yang kedua tentunya adalah au ilmi yuntafa'u bihi, memiliki ilmu yang bermanfaat. Apakah kita mengajarkan ilmu kepada siapa aja? Selama ilmu itu ilmu yang baik, maka selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain, ilmu itu akan menjadi amal jariyah bagi yang mengajarkannya. Dan yang ketiga, awaladun solih yada'u lahu bil khair, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Tentunya syaratnya anak yang kita tinggalkan, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, dididik dengan baik dan benar, sehingga saat orang tuanya wafat, dia senantiasa memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Nah, inilah yang disebut dengan amal jariyah, amalnya mengalir terus pahalanya sampai orang tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentunya, yang keempat, amal atau persiapan kita menjemput kematian kita, tentunya senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Percuma saat hidup kita beriman kepada Allah, menyembah Allah, tapi akhir kita tidak jelas menyembah siapa. Kita minta kepada Allah, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, dan aku berlindung dari kematian yang su'ul khatimah. Kita minta kepada Allah, la yarudul qadaru ila du'a. Tidak ada yang merubah suatu takdir kita kecuali doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita di waktu hidup di dunia kita menyembah kepada Allah, tapi kita belum bisa memastikan bagaimana akhir hidup kita. Apakah kita menyembah patung, menyembah hewan, menyembah pohon, menyembah gunung? Tapi kita minta kepada Allah agar di akhir hidup kita tetap beribadah kepada Allah dalam keadaan kematian yang baik, yaitu husnul khotimah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Karena sebaik-baik bekal kita saat kita menghadap Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekalmu saat menghadap Allah adalah ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan persiapan-persiapan yang telah kita persiapkan saat kita hidup di alam dunia, ketika kita memasuki alam kubur, pos yang pertama yang kita lalui sebelum kita memasuki alam akhirat, kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, ketika seseorang masuk ke alam kubur, maka dia telah menempuh satu pos yang pertama. Pos yang kalau kita lalui, kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, maka akan mudah melewati pos-pos yang berikutnya. Semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak bekal takwa kita agar menyambut kematian kita yang indah, kematian yang husnul khotimah, kematian yang disambut dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa hambaku yang tenang, kan engkau tenang di dunia mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu dibimbing hatinya untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di akhir kajian dari Muslimah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua orang-orang yang bisa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ihtim lana bil Islam wa ihtim lana bil iman wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.